معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صيد الخطيب على المنبر أمسكوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil mun'im ala man ata'ahu wattaba'a ridah. Al-muntaqim mimman khalafahu wa 'asah. الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه، المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينسى. أحمده سبحانه وتعالى على من أعطاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد لا يخشى إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره واصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه، واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام، فهو يوم تسبيح وتحميد وتمجيد وتهليل وتعظيم، فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada detik ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita bisa berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Bukan hanya nikmat umur panjang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi terdapat nikmat-nikmat lain yang bisa kita hitung satu persatu juga telah kita dikaruniakan kepada kita semua. Antara lain adalah nikmat yang paling utama dan utama, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kemampuan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setelah kita menunaikan ibadah puasa, maka kita akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi orientasi utama dari rukun Islam yang keempat. Tujuan berpuasa itu telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Predikat takwa yang diraih oleh seseorang dalam puasa diperkuat lagi dengan kewajiban menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan. Itu tak lain adalah untuk membersihkan diri kita dari segala macam dosa. Jika kita renungkan lebih dalam lagi, maka kedua ibadah ini, zakat dan puasa, memiliki tujuan yang mulia. Bukan hanya berdimensi vertikal sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga berdimensi horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Maka kedua ibadah ini memiliki dimensi sosial dan mampu menjadikan kuatnya persaudaraan antara sesama kita dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dimensi sosial dari ibadah puasa ini bisa kita lihat dari wujud kesadaran kita untuk ikut merayakan kepedihan, merasakan kepedihan yang telah dirasakan oleh orang-orang yang akibat tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Maka kita diajarkan melalui ibadah puasa bagaimana merasakan rasa haus dan lapar, sehingga diharapkan akan timbul jiwa-jiwa yang memiliki tenggang rasa, kemudian menumbuhkan kesadaran untuk saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, dan timbulnya solidaritas kepada sesama muslim. Dalam ibadah puasa kita juga diajarkan bagaimana menahan nafsu dan keinginan kita, di mana madrasah Ramadan telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang luhur, yang memiliki akhlakul karimah dan tidak mudah untuk menyakiti, menzalimi orang lain. Hal ini dilakukan dengan kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, pikiran dan hati kita, dan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Maka mata kita harus dipuasakan dari pandangan sesuatu yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita pun harus dipuasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, menggunjing, mengumpat, berkata kotor, berkata buruk, menebarkan permusuhan, serta menzalimi orang lain. Demikian juga tangan kita harus dipuasakan dari berlaku zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain, dan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya. Jika kurikulum dan materi madrasah Ramadan ini bisa kita pupuk dan terus kita aplikasikan
dalam kehidupan kita pasca Ramadan, maka bisa dipastikan kita akan tumbuh kedamaian, tumbuh persaudaraan, tumbuh ukhuwah Islamiyah yang kokoh dengan sesama kita. Jika kita benar-benar lulus dari latihan-latihan yang telah kita jalani selama bulan suci Ramadan, maka akan memberikan efek yang positif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan kesia-siaan dari ibadah puasa kita, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, tapi ia tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala puasa itu kecuali hanya lapar dan haus saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dimensi sosial dari zakat bisa kita lihat dari semangat kita berbagi melalui harta yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di setiap Ramadan dan Idul Fitri kita bisa lihat bagaimana semangat masyarakat yang begitu tinggi untuk berzakat, bersedekah, baik zakat itu zakat fitrah maupun zakat mal. Tradisi berbagi kebahagiaan dengan bersedekah berupa bingkisan, makanan, dan uang juga menjadi hal yang positif yang sebaiknya kita terus pertahankan, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Budaya senang berbagi rezeki ini akan memperkuat ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan kepada sesama manusia, yang selanjutnya akan menimbulkan rasa mahabbah dan rasa cinta di antara kita semua. Maka masih banyak dari kita yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki itu adalah sistem matematik, di mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung secara matematik. Dalam hidup ini terkadang 1 tambah 1 memang 2, namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11, atau 1 tambah 1 sama dengan 0. Masing-masing rezeki manusia dan makhluk di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana rezeki tidak akan tertukar karena Allah telah membagi-bagi rezeki kepada orang-orang yang telah Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Al-Imran ayat 37. Allah juga menegaskan banyak di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa siapa yang mau bersedekah, maka Allah akan melipat gandakan rezekinya yang telah dia terima. Seperti digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwa siapa saja yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan lipat ganda dengan 700 kali lipat sampai tak terhingga jumlahnya. Hal ini memiliki pengertian sekaligus membuka mata kita bahwa hakikat memberi itu sebenarnya adalah menerima. Semakin banyak kita memberi, maka kita akan semakin banyak menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Maka di akhir ayat ini kita juga diingatkan dengan 2 sifat Allah, yaitu Maha luas dan Maha mengetahui.
Lagi-lagi ini menguatkan agar kita tidak perlu khawatir terhadap rezeki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas rahmatnya kepada hamba-hambanya dan maha luas karunia-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang patut diberi pahala yang berlipat ganda, yaitu mereka yang suka menafkahkan harta bendanya untuk kepentingan umum, untuk maslahat ammah, yaitu untuk menegakkan kebenaran dan juga untuk kepentingan pendidikan bangsa dan agama. Dalam tafsir Al-Quran ditegaskan ajaran Islam mengenai infak ini sangat tinggi nilainya. Selain mengikis sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir, pelit, dan mementingkan diri sendiri, infak juga menumbuhkan kesadaran sosial yang sangat dalam, bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan, saling tolong-menolong, dan seseorang tidak akan bisa hidup sendirian di dunia ini. Oleh sebab itulah harus ada sifat gotong royong dan saling memberi, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat dihilangkan. Persaudaraan dapat dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab. Menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah seperti sedekah, yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, itu untuk memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan, untuk penyiaran agama Islam, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, adalah sangat dituntut oleh agama dan sangat dianjurkan oleh syariat. Oleh sebab itu, banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang membicarakan masalah ini, serta memberikan dorongan yang kuat dan memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana beruntungnya orang-orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa rugi dan malangnya orang-orang yang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka untuk lebih menguatkan persaudaraan yang dihasilkan dari ibadah puasa dan zakat ini, mari kita perkuat semangat persaudaraan dengan terus melakukan silaturahmi. Apalagi di hari Lebaran ini, budaya silaturahmi dengan saling memaafkan harus senantiasa kita pertahankan. Di zaman modern ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersilaturahmi. Perkembangan teknologi saat ini mampu menjadi solusi dan sarana untuk memperkuat persaudaraan tanpa batas waktu dan tempat. Media internet, khususnya media sosial, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, seperti menjadi ajang silaturahmi, memperkuat persaudaraan, tukar menukar inspirasi dan informasi, dan hal-hal penting serta bermanfaat lainnya. Fenomena yang terjadi malah terbalik 180 derajat, di mana media sosial menjadi ajang perpecahan di antara umat dengan menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, dan saling caci maki. Padahal tidak ada agama di dunia ini yang membenarkan perilaku semacam itu. Mari kita perkuat silaturahmi untuk menumbuhkan sikap saling pengertian. Jika kita kehilangan sikap tasamuh, yaitu sikap saling pengertian, maka kita akan merasa paling benar sendiri dan menuduh orang lain salah. Inilah yang kemudian memunculkan sikap intoleran, yang jika dibiarkan akan memunculkan sikap radikalisme, ekstremisme, dan berujung kepada tega menyakiti orang lain seperti sikap para teroris. Maka silaturahmi akan memunculkan silatul fikri, yaitu menyamakan visi dan misi, menyamakan persepsi, menguatkan pemikiran, menguatkan ide dan gagasan, sehingga menemui titik temu kesepakatan. Silatul fikri kemudian akan memunculkan silatul ruh, yaitu hubungan spiritual dan jiwa antara sesama manusia
yang akan semakin mengokohkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat Islam. Maka Silatul Ruh akan mewujudkan pesan Al-Quran yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir khutbah Idul Fitri ini, mari kita terus implementasikan makna hakiki dari ibadah puasa kita dan zakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah. Teriring doa, semoga kita termasuk orang-orang yang minal a'idin wal faizin, yaitu golongan orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci, dan beruntung mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita suci dari dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.